Ini menjadi semakin jelas bahwa Ibu Mega memiliki ketajaman tentang partainya yang akan diobok-obok, akan diganggu ya, pada Kongres nanti. Nah, tentu saja siapakah yang ingin mengganggu memang tidak jelas, tidak ada yang menyebut dari siapa ya. Apakah itu perorangan, apakah itu partai, apakah itu dari pihak yang berwenang. Ini tidak ada yang memberikan penjelasan. Tapi mau tidak mau, memang kondisi perpolitikan di Indonesia ini dapat dengan mudah dibaca oleh masyarakat awam sekaligus, karena berita-berita itu dapat dengan mudah dihubung-hubungkan satu dengan berita yang lain. Akhirnya terjadilah mata rantai yang tidak putus bahwa tentang tokoh-tokoh elit PDIP ini akan diganggu ya. Ini sudah jelas kan, sudah ada dua, yaitu Pak Hasto selaku Sekjen dan Pak Lauli Yasona itu kan juga seorang tokoh ya, kader dari DPP, Partai Demokrasi Indonesia ya. Ini semua sudah menunjukkan bahwa ada dua yang sudah mendapat gangguan ya, dan mendapat gangguan ya, keduanya tidak boleh pergi ke luar negeri ya, hanya yang satu sudah ditetapkan tersangka, yang satu belum. Bahkan KPK yang terakhir ini juga menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Mega juga akan dipanggil. Nah, kalau itu betul-betul terjadi, wah, memang luar biasa. PDIP ini memang betul-betul menjadi sebuah partai yang boleh dikatakan terpisah dari partai-partai yang lain. Kalau yang lain kan boleh dikatakan tergabung dalam satu wadah, yaitu Koalisi Indonesia Maju ya, dan ditambah lagi Koalisi Indonesia Maju Plus gitu ya. Sahabat usia Mas yang pada saat ini ingin memperbincangkan atau berdiskusi berkenaan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai ini boleh dikatakan pada saat ini merupakan partai yang sedang naik daun untuk diperbincangkan oleh banyak kalangan ya, mulai dari masa Pilpres, masa Pilkada, dan masa sesudah Pilkada, yaitu dengan munculnya kembali tentang Hasto yang selaku Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang beberapa saat yang lalu atau taruhlah menjelang malam Natal dia disangka atau ditetapkan menjadi tersangka tentang masalah penyuapan yang berkenaan dengan Harun Masiku. Padahal pada mulanya Harun Masiku lah yang menjadi target, menjadi buronan. Tapi dalam perkembangannya berubah mengarah ke Sekjen Partai PDIP. Nah, ini tentu membuat banyak orang menjadi menjadi bertanya-tanya. Memang ada yang mengatakan bahwa Pak Hasto ini ditargetkan sebetulnya sudah sejak lama ya, tapi juga baru saat ini. Tapi juga ada orang yang berpandangan karena Hasto ini memiliki kekritisan yang
luar biasa terhadap kadernya yang sudah dipecat dari partai PDIP itu. Nah, tapi jauh sebelum itu, ya, sebelum ada penangkapan Pak Hasto, kan Pak Hasto juga pernah diperiksa ya, beberapa bulan yang lalu, dan Ibu Megawati selaku Ketua Umum juga mulai mendengar sasus bahwa partainya yang menjelang kongres nanti atau pada masa kongres nanti akan diobok-obok, akan ada yang ingin mengganggu lah gitu. Makanya beliau juga menyatakan kepada kader-kadernya untuk siaga satu berkenaan dengan kongres ini, dan para kader juga tahu bahwa ada orang yang target, yaitu para politisi dari kader PDIP yang akan mendapat perlawanan, ya, terutama kader-kader yang menduduki posisi penting ingin dilengsarkan atau ingin diganti. Nah, dengan terjadinya kasus Pak Hasto ini menjadi tersangka, dan pada saat itu ini juga ditetapkan tidak boleh bepergian ke luar negeri selama 6 bulan, ya. Dan ternyata apa yang telah dipikirkan oleh orang-orang dari partai PDIP itu betul-betul terjadi. Bukan hanya Pak Hasto, tetapi mantan Kemenkumham Yasona Lawli juga diperiksa, juga dipanggil oleh KPK, dan malahan juga dia juga tidak dapat bepergian ke luar negeri karena ada pencegahan. Nah, ini menjadi semakin jelas bahwa Ibu Mega memiliki ketajaman tentang partainya yang akan diobok-obok, akan diganggu ya, pada kongres nanti. Nah, tentu saja siapakah yang ingin mengganggu memang tidak jelas, tidak ada yang menyebut dari siapa, ya. Apakah itu perorangan, apakah itu partai, apakah itu dari pihak yang berwenang. Ini tidak ada yang memberikan penjelasan. Tapi mau tidak mau, memang kondisi perpolitikan di Indonesia ini dapat dengan mudah dibaca oleh masyarakat awam sekaligus, karena berita-berita itu dapat dengan mudah dihubung-hubungkan satu dengan berita yang lain. Akhirnya terjadilah mata rantai yang tidak putus bahwa tentang tokoh-tokoh elit PDIP ini akan diganggu, ya. Ini sudah jelas kan, sudah ada dua, yaitu Pak Hasto selaku Sekjen dan Pak Lawli Yasona itu kan juga seorang tokoh, ya, kader dari DPP Partai Demokrasi Indonesia. Ya, ini semua sudah menunjukkan bahwa ada dua yang sudah mendapat gangguan, ya, mendapat gangguan. Ya, keduanya tidak boleh pergi ke luar negeri. Ya, hanya yang satu sudah ditetapkan tersangka, yang satu belum. Bahkan KPK yang terakhir ini juga menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Mega juga akan dipanggil. Nah, kalau itu betul-betul terjadi, wah, memang luar biasa. PDIP ini memang betul-betul menjadi sebuah partai yang boleh dikatakan terpisah dari partai-partai yang lain. Kalau yang lain kan boleh dikatakan tergabung dalam satu wadah, yaitu
koalisi Indonesia Maju, ya, dan ditambah lagi koalisi Indonesia Maju Plus, gitu, yang sudah masuk betul-betul kan dari PKS dan dari apa yang Pak Muhaimin itu, ya, PKB, ya, Pak Nasdem dari Partai Nasdem masih maju mundur, ya. Nah, ini gambaran bahwa partai ini ingin ditenggelamkan dalam kancah perpolitikan nasional. Ya, bahkan masyarakat di kampung pun, ya, ketika pemilu kada kemarin, ya, saya mendengar sendiri secara langsung, khususnya di daerah Cianjur, kalau wakilnya calon bupati, ya, yang dicalonkan oleh PDIP, ya, janganlah atau nggak akan dipilih lah oleh rakyat. Dan faktanya betul, ya, calon dari luar PDIP lah yang menang itu di Cianjur, sekalipun itu tidak memiliki reputasi dalam berpolitik. Jadi berpolitik itu kadang-kadang sederhana. Ya, yang penting ada kemauan, ada yang nyponsori, syukur-syukur punya duit, maju, bisa didukung oleh banyak partai, lalu bisa menang. Nah, ini sekali lagi bahwa Partai Demokrasi yang Ibu Mega boleh dikatakan memiliki pengalaman yang panjang di masa Orde Lama, yang boleh dikatakan partai itu, ya, dianiaya, itu, ya, akhirnya dia menjadi kuat karena pengalaman-pengalaman, dan pada saat ini pun juga dapat saya katakan Partai Demokrasi juga termasuk partai yang kuat sekalipun tidak dalam satu wadah dengan Kim. Buktinya banyak sekali kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dicalonkan melalui pemilu kada kemarin yang menang, ya, bahkan untuk Jakarta sendiri juga dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui tokoh Pramdul itu, ya. Itu adalah suatu tanda bahwa Partai Demokrasi Perjuangan memang masih menjadi perhitungan, ya, bagi banyak para politisi, ya. Malahan pada akhir-akhir ini ketika Pak Presiden mengundang ketua umum partai yang ada di Kim itu di kediamannya di Kertanegara, ada wartawan yang menanyakan tentang perbincangan apa yang dianggap itu perbincangan rutin mingguan, tetapi ada wartawan yang nyelonong bicara tentang kemungkinan PDIP masuk dalam kabinet. Nah, ini kan artinya masih ada orang yang menganggap bahwa itu Partai Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu masih mendapat perhitungan dari banyak pihak, baik itu masyarakat, ya, baik itu para politisi, ya. Jadi sekali lagi memang Partai Demokrasi Indonesia sekarang ini boleh dikatakan agak teraniaya. Agak teraniaya karena nggak punya teman, ya, semua ada dalam satu wadah Kim, ya, Kim plus dia sendirian, ya, dia sendirian. Dan memang orang yang sendirian kadang-kadang ada dalam keheningan, ada dalam kesepian, tapi juga dalam permenungannya akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik kalau itu dilakukan dengan secara seksama. Mudah-mudahan pelaksanaan Kongres PDIP pada tahun 2025, apa yang sudah didengar oleh Ketua Umum PDIP maupun kader-kadernya ataupun masyarakat secara luas, itu tidak terjadi gangguan-gangguan, sehingga
pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan baik, dan pemerintahan di zaman Pak Prabowo ini juga berlangsung dengan baik tanpa ada gangguan apapun. Sekalipun ada orang, ada partai yang ada di luar pemerintahan, bukan berarti itu untuk merongrong, tetapi untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan yang sebetulnya menyimpang. Nah, itu di counter, dicermati, dikritisi, sehingga yang memimpin masa pemerintahan itu tahu bahwa ini memang salah, maka perlu diperbaiki. Nah, kalau pemerintahan Pak Prabowo ini nanti berjalan dengan mulus, semuanya sesuai dengan apa yang direncanakan dan didukung oleh banyak partai, baik yang di luar pemerintahan maupun yang di dalam pemerintahan, itu akan menjadikan masyarakat di Indonesia semakin guyup, masyarakat semakin sejahtera, karena Presiden Prabowo inginnya adalah masyarakat sejahtera. Oke, sampai di sini dulu, kita jumpa pada sesi yang lain.